Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dan di Prasetyo untuk petani sawit milenial yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Hari ini kita akan review varietas dari Sokpindo, yaitu info dari pihak pemilik itu adalah varietas Sokpindo Lame dan varietas Sokpindo yang Ambi. Perkebunan ini menggunakan sistem yaitu adalah sistem sisip yang dipergunakan bertujuan untuk apabila pohon yang disisip produksi, pohon besar akan dimatikan. Itu sebenarnya tujuan utama dari sistem sisip. Nah, ini adalah tanaman varietas Sokpindo di usia di infonya sih hampir di 4 tahun. Ini menggunakan Sokpindo Lame dan varietas dan yang Ambi. Ini Pak salah satu varietas yang bagus sih sebenarnya untuk ditangkar. Kenapa? Karena terbilang kalau untuk varietas Sokpindo emang sudah memiliki potensi produksi yang cukup tinggi, dan juga untuk hasil dari kecambahnya juga jujur sangat minim afkir. Ini sangat cocok untuk dibudidayakan untuk pihak petani. Ini menggunakan sistem sisip, contohnya seperti ini Pak. Ini pohon masih kecil tetapi disisip di kalangan pohon-pohon yang masih produktif. Sebenarnya bertujuan untuk apabila pohon kecil ini sudah produksi, pohon besar inilah akan dimusnahkan. Seperti regenerasi pergantian pada tanaman tersebut. Sebenarnya itu tujuan utamanya. Dari pihak petani dia menggunakan sistem dilubang dulu, setelah dilubang baru ditanam, berguna untuk pemberian unsur hara pada tanah tirisan. Ini salah satu Pak tanah tirisan ini. Tanah tirisan yaitu tanah miring. Bertujuan untuk pemberian unsur hara itu tidak melayang kemana-mana. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Itu kategori terbilang cukup oke, cukup mantap. Buahnya cukup wow, gila. Walaupun sistem sisip emang tergolong mantap. Oke Pak, kita lanjut. Ini sebenarnya mohon maaf, perkebunan ini kurang terawat sih sebenarnya. Tapi kita nggak usah mikirkan ke situ. Kita hari ini fokus untuk review varietas yang disisip dengan menggunakan sistem sisip, yaitu menggunakan sistem yaitu varietas dari Sokpindo. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini Pak. Ini adalah sistem sisip. Sebenarnya kekurangan dari sistem ini sebenarnya untuk cara panen itu pasti sangat sulit. Kenapa? Karena pohon di samping sini, di sela sini, itu hanya tipis. Sedangkan pohon udah di angka di belasan meter. Contohnya seperti itu, udah di belasan meter. Sangat sulit Pak untuk panen sebenarnya. Tapi gimana lagi, karena keadaan tidak bisa untuk ditumbang total, makanya kebanyakan dari pihak desa kami itu modelnya sistem sisip. Sebenarnya Pak, untuk sistem sisip yang harus diperhatikan contohnya seperti ini. Pada pelepah kelapa sawit yang telah patah, contohnya seperti ini Pak, dia telah patah kan. Itu wajib sebenarnya diangkat pelepah ini supaya tidak menghambat pertumbuhan pada tanaman kelapa sawit. Sebenarnya, tapi kemungkinan ini ada pihak pemanen yang lalai, makanya dia seperti ini. Contohnya seperti ini Pak, kalau sistem sisip itu. Gimana pun ceritanya, benih unggul pasti dia unggul. Contohnya seperti ini, buahnya keliling, buahnya musing. Walaupun dia beda dengan hasil yang kategori emang dianya itu sistem tumbang replanting total. Beda Pak sebenarnya hasilnya. Tapi menurut saya sih sangat oke juga. Oke, kita lihat yang ke samping juga. Contohnya ini malastoma, cukup parah betul. Nah ini contohnya yang seperti ini Pak. Ini malah salah satu bibit kerdil akibat dari tertimpa pelepah patah jadinya seperti ini. Jadi inilah salah satu resiko untuk para planter misalkan menggunakan sistem sisip. Apabila para planter mau menggunakan sistem sisip, mohon lebih diperhitungkan antara mau
di replanting total ataukah sistem sisip. Sebenarnya masa produksi tanaman kelapa sawit itu sebenarnya Pak di usia 24 bulan sudah bisa panen perdana sebenarnya. Tapi ini karena sistem sisip dia posisinya pasti lebih lama. Dan kedua juga untuk perkembangan dia sedikit lebih beda. Bedanya itu Pak, dianya itu pasti sangat terlambat. Contohnya seperti ini Pak. Nah, ini pelepah ini banyak yang patah sebenarnya. Tapi memang hasilnya cukup bagus. Nah, contohnya ini seperti ini Pak. Wow, gila. Hasil potensi produksinya. Benih unggul, juaranya tanaman kelapa sawit. Nah, ini Pak. Contoh dari spek dari benih unggul. Kita lihat dari samping. Wow, gila. Sistem sisip, walaupun sistem sisip emang digunakan kalau penanganannya tepat ya sebenarnya mantap. Ini cuma tinggal pembukaan piringan, baru penumbangan pohon induk. Ya insya Allah di 1 tahun kemudian panen terbilang sudah normal. Buahnya pun sudah termasuk besar-besar juga Pak. Oke, kita lanjut ke pohon yang samping. Kita lihat juga Pak pohon-pohon yang di sekitarnya. Biasanya Pak kalau untuk sistem sisip ya seperti inilah risikonya. Risikonya satu bukan dari hamanya, tapi ya hama dari pihak si pekerja itu sendiri. Contohnya seperti itu tanaman dia jadi kerdil akibat tertimpa pelepah terus. Dan contohnya seperti itu Pak, itu doyong. Itu nanti kita ke situ. Ini kita lihat di potensi di produksi ini dulu di pohon ini. Ini menurut saya sangat bagus. Nah, dia ini belum keluar buah sih sebenarnya. Tapi untuk pertumbuhan sih termasuk jago, termasuk bongsor. Nah, contohnya seperti ini Pak. Jadi kalau menurut saya ya Pak ya, kalau emang Bapak penghasilan Bapak cukup, menurut saya Bapak bagus replanting secara total. Bapak untuk perawatan pasti lebih mudah. Contohnya seperti ini Pak. Pohon itu jadi rusak gitu loh. Pohon itu jadi rusak. Sering tertimpa buah dari atas, ke atas sana, bam, menimpai tanaman ini, jadi dia sedikit hancur jadinya Pak. Tapi ya kemungkinan bisa, kalau untuk pekerja lebih diperhatikan kemungkinan bisa Pak. Nah, contohnya ini Pak seperti ini. Sistem sisip seperti ini pasti dianya ada perbedaan tanaman. Ada yang pertumbuhannya lebih cepat, ada yang lambat. Contohnya seperti ini lambat, belum mengeluarkan hasil. Dan contohnya seperti itu Pak. Dia itu jadi kerdil. Nah, contohnya di sini nih, dia itu lebih tirus sebenarnya Pak. Nah, oke, kita lanjut naik ke atas. Kita review total untuk perkebunan yang menggunakan sistem sisip. Jadi untuk para planter, biar lebih mengerti antara sistem replanting ataukah sistem sisip yang akan digunakan. Untuk para planter, jangan lupa subscribe di channel ini supaya dapat mengedukasi, saya dapat mengedukasi untuk ke pihak para planter supaya bisa menambah wawasan. Kita sama-sama menambah wawasan untuk di perkebunan kelapa sawit. Ini Pak contohnya. Wow, gila, kali ini gila buahnya. Mantap. Ini Pak, mantap. Varietas yang ambi dari PT Sokpindo. Keren. Mantap. Sebenarnya kalau dia Pak udah mati seperti ini udah mati semua ini. Nah, udah tidak ada lagi batang-batangnya kan. Dia pohon itu lebih ngembang. Contohnya seperti ini, pohon ini. Dia lebih ngembang dan juga untuk pertumbuhan dia lebih bagus.
Oke, kita lihat yang sudah mati seperti ini. Bisa aja kemarin ini sebelum pohon ini mati, mungkin sama seperti yang sana. Tapi emang beda. Waktu karena pohon ini udah mati semua. Contohnya seperti ini. Ini bisa juga kelihatan pohon abnormal. Sampai saat ini pohon sudah sebesar ini belum memiliki potensi produksi buah. Bisa kategori termasuk pohon abnormal, tapi ini kita tidak bisa kita simpulkan entah abnormal ataupun tidak. Yang penting kita wajib coba dulu, kita rawat, semoga aja hasilnya bagus. Contohnya seperti ini, Pak. Ini yang sistem sisip. Emang sih hasilnya kurang maksimal menurut saya. Ini pun kosong, tidak ada buahnya. Kebunnya semak. Tapi ya kita nggak usah mengarah ke semak tersebut. Kita fokus hari ini review benih unggul. Walaupun penanganannya tidak sesuai, ya tapi ya dilihat dari speknya ya terbilang ya termasuk lumayan lah terbilang. Nah ini gila, wow, varietas benih unggul. Kalau penanganannya cocok, pasti cocok hasilnya. Waduh, gilo. Mantap. Jangan salah investasi, gunakan bahan tanam yang unggul untuk menunjang potensi produksi lebih tinggi. Semangat para petani, semangat para planter. Jadi sudah bisa nampak gambarannya ya Pak ya. Yang semalam ini kita jawab pertanyaan dari pihak planter yang bertanya, Pak Dandi, bagaimana sistem sisip dan sistem replanting? Kalau menurut saya Pak, kalau saya lebih cenderung cocok untuk ke sistem replanting. Kenapa? Kalau sistem replanting Pak, kita bisa fokus untuk unsur hara yang kita berikan, fokus untuk ke tanaman tersebut. Sedangkan seperti ini, kita pemberian di pada pohon kecil, ya sudah pasti pohon tua ini dia bakal untuk mengambil unsur hara tersebut juga. Jadi itu yang salah satu faktor yang menyebabkan pada tanaman kelapa sawit kurang maksimal. Jadi untuk para planter, untuk para petani, pertanyaannya sudah dijawab. Kalau sistem sisip itu seperti ini. Jadi kalau untuk sistem replanting sudah bisa kita pastikan itu pasti bagus. Tapi kalau untuk sistem sisip saya sih kurang rekomendasi sebenarnya. Oke para planter, terima kasih. Gunakan selalu bahan tanam yang unggul, gunakan selalu untuk varietas yang terbaik. Di varietas yang Bapak tanam itu ya usahakan Pak dirawat semaksimal mungkin supaya bisa untuk membantu ekonomi keluarga di suatu saat nanti. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan selalu benih unggul. Wassalam.